Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Rudiono, mahasiswa Universitas IFET dengan prodi PPTM RPL dengan NIM 3225 130021. Di sini saya akan menjelaskan head treatment surface dengan materi flame hardening. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Head treatment surface atau di sini materi flame hardening. Flame hardening adalah salah satu metode surface hardening pengerasan permukaan di mana permukaan baja dipanaskan dengan cepat menggunakan nyala api asetilin atau oksigen dan asetilin dan kemudian langsung didinginkan atau wetting. Prosesnya memerlukan panas untuk pengerasan permukaan logam hingga beberapa menit hingga suhu tertentu. Menggunakan nyala api memanaskan seluruh benda bagian dalam tetap kuat dan bulat. Umumnya digunakan pada baja karbon sedang. Prinsip kerja flame hardening. Permukaan dipanaskan hingga suhu autenit yaitu 800 hingga 900 derajat Celcius, kemudian dipertahankan selama beberapa menit, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan cepat atau wetting dengan air maupun oli maupun bahan-bahan yang lain. Permukaan akan berubah menjadi material yang lebih keras atau maaf tensi. Tahapan proses flame hardening. Permukaan dipanaskan dengan cepat hingga berwarna merah cerah, suhu austenit yaitu 800 hingga 900 derajat Celcius dipertahankan beberapa menit, kemudian di wetting pendinginan mendadak menggunakan air atau polimer atau oli untuk mengubah struktur menjadi martensit. Tempering untuk opsional yaitu pemanasan ulang setelah proses pemanasan dan quenching tadi selesai untuk mengurangi kerapuhan dari hasil pengerasan. Contoh aplikasi proses flame hardening yaitu pengerasan pisau baja atau SK5 yaitu permukaan bilah pisau dipanaskan dengan api lalu didinginkan cepat dengan menggunakan oli untuk mencapai kekerasan tinggi tanpa retak. Roda gigi atau gear, permukaan roda gigi dipanaskan secara progresif menggunakan api, sering kali diputar agar panas merata dan kemudian disemprot air untuk pengerasan. Proses ini membuat roda gigi lebih tahan aus dan tahan terhadap beban. Kemudian contoh aplikasi yang lain itu pada poros ekol atau safe atau poros atau safe pada dunia otomotif yang lain. Permukaan poros dipanaskan hingga suhu tertentu dan langsung didinginkan untuk meningkatkan ketahanan batik dan keausan. Terus ada proses lain yang menggunakan proses flame hardening yaitu tromol, ada tromol rem. Permukaan dalam tromol rem dipanaskan dengan api dan didinginkan dengan cepat untuk meningkatkan umur pakai tromol rem tersebut. Apabila tidak dilakukan flame hardening, kemungkinan besar yaitu besinya atau tromolnya akan lebih cepat aus. Terus proses selanjutnya yaitu ada rel kereta api, pemanasan permukaan rel secara lokal untuk meningkatkan kekerasan pada area yang menerima beban roda yang paling besar. Contoh di sini ada gambar contoh proses flame hardening yaitu di tengah ada benda kerja yang dipanaskan. Ini karena bendanya besar, perlu ada alat pemutar untuk membuat panasnya merata sehingga semua permukaan kena. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan flame hardening.
Yang pertama kelebihan, prosesnya cepat dan efisien, tidak memerlukan waktu yang lama. Cocok untuk jumlah produksi kecil dan komponen besar, serta kompleks yang tidak muat di dalam tungku pembakaran atau tungku pemanasan. Di sini banyak sekali ada contoh-contohnya, ada gearbox dan lain-lain yang bahannya kecil dan tidak semua di proses flame hardening. Pengerasan lokal yaitu hanya permukaan saja yang dikeraskan, bagian dalam komponen itu tetap dengan sifat yang sama. Waktu pemrosesan lebih cepat dibandingkan dengan metode pengerasan permukaan lain. Ada induksi dan lainnya. Kekurangannya, untuk kekurangan flame hardening, risiko tinggi terjadinya panas berlebih, terbakar atau distorsi jika tidak dikontrol dengan benar, yaitu waktunya pemanasan tidak sesuai akan terjadi distorsi, bahkan meleleh menjadi cair. Diperlukan operator yang terampil yang paham dengan proses flame hardening. Resiko retak jika pendinginan salah ini juga nanti akan bisa terjadi apabila pendinginannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, terutama dengan berhubungan dengan karakteristik baja atau besi tersebut. Untuk kesimpulan, flame hardening adalah metode pengerasan permukaan yang paling efisien, yang paling cepat, tidak memerlukan biaya tambahan atau biaya yang besar. Menggunakan api dan pendinginan cepat. Pendinginan cepatnya bisa menggunakan air maupun oli, terus meningkatkan ketahanan aus tanpa mengurangi kekuatan inti dari material tersebut. Jadi untuk materinya cukup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.